Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Nama Budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, di sini saya Kadek Sela Anastasia dengan NPM 1870103 dari kelompok IKT 6 dengan dosen pembimbing Dr. Titi Sunaryati MKat. Nah, di sini sekarang saya akan menjelaskan beberapa mengenai pemeriksaan mata yang diawali dengan anamnesa, lalu pemeriksaan visus, lalu pemeriksaan mata luar atau pemeriksaan segmen anterior, lalu pemeriksaan tekanan okuli, dan yang terakhir pemeriksaan buta warna menggunakan tes Ishihara. Baik, di sini saya sudah bersama probandu saya atau orang coba saya yang bernama Adi. Baik, sekarang kita akan mulai saja dari anamnesa, pemeriksaan visus, pemeriksaan mata luar, pemeriksaan tekanan okuli, dan uji buta warnanya. Baik Bapak, sebelumnya keluhan apa yang buat Bapak datang ke sini ya? Saya kayak mata kiri saya itu agak kabur dokter kalau melihat sesuatu. Kirinya kabur ya. Oke. Lalu kalau saya boleh tahu itu sudah sejak berapa lama ya Pak? Kira-kira kurang lebih 2 bulan terakhir seperti itu. Oke, 2 bulan terakhir. Lalu biasanya itu penglihatan Bapak itu bertambah buram saat sedang apa, Pak? Bertambah buram kayak sedang belajar atau kayak lagi melihat sesuatu yang agak jauh seperti itu, dokter. Baik. Lalu apakah Bapak ada keluhan lain di mata Bapak seperti mata merah, nyeri, atau berair gitu? Tidak ada, dokter. Cuma mata kiri saya agak kabur saja. Oke. Sebelumnya Bapak sudah pernah pakai kacamata? Belum, dokter. Belum pernah ya. Oke. Apakah Bapak menderita kencing manis atau tekanan darah tinggi? Tidak ada, dokter, sejauh ini. Tidak ada ya. Lalu di keluarga Bapak apa ada yang menderita keluhan yang sama seperti Bapak? Mungkin orang tua saya ada penyakit di mata, tapi saya tidak tahu apakah itu sama seperti saya atau gimana. Oke, lalu sebelumnya apakah Bapak sudah pernah menggunakan obat tertentu untuk mata Bapak? Belum pernah, dokter. Saya baru langsung ke sini. Oke. Terakhir saya mau tanya Pak, apakah mata Bapak itu pernah kontak dengan benda asing seperti serangga atau benda-benda kecil gitu yang mudah masuk ke mata? Ada sih, dokter. Oke, nggak ada ya. Baik Pak, saya rangkum ulang ya semua pernyataan Bapak tadi. Jadi Bapak merasa penglihatan pada mata kirinya sedikit kurang sejak 2 tahun yang lalu, dan Bapak itu kesulitan dalam melihat sesuatu objek yang jauh. Lalu Bapak tidak merasakan nyeri, tidak merasakan mata merah, dan tidak mengalami mata yang berair berlebih, hanya penglihatan mata buram saja, betul. Lalu sebelumnya Bapak itu belum pernah pakai kacamata, dan Bapak tidak menderita kencing manis atau tekanan darah tinggi. Lalu kedua orang tua Bapak itu mungkin memiliki penyakit yang sama, cuman Bapak kurang tahu juga spesifiknya. Lalu Bapak belum pernah menggunakan obat tertentu, dan matanya belum pernah memasukkan benda-benda asing. Tadi mohon maaf, dokter. Tadi 2 bulan bukan 2 tahun, dokter. Oke, maaf, 2 bulan yang lalu. Baik, baik. Sekarang kita akan lakukan pemeriksaan fisik ya Pak. Baik, sekarang saya mulai saja pemeriksaan visusnya. Karena tadi mata Bapak Adi yang sakit itu adalah mata sebelah kiri, maka kita akan periksa dari yang sehat terlebih dahulu. Jadi mata yang kiri bisa ditutup dulu ya Pak, tapi tidak usah ditekan. Baik, selanjutnya saya akan menyuruh Bapak Adi untuk membaca huruf yang ada di Snellen chart yang sudah dipasang dengan jarak 6 meter. Baik, sekarang saya sudah berjarak 6 meter dengan Bapak Adi ya. Di sini ada Snellen chart dan ada huruf-huruf yang harus dibaca oleh Bapak Adi. Baik, kita mulai ya Pak. Ini huruf apa? E. Ini? C. Ini? B. Ini? D. Ini? L. Ini? P. Ini? E. Ini?
Z, ini, B, ini, F, ini, E, ini, R, ini. Y. Baik, karena Bapak Adi bisa membaca semuanya dengan baik, kita bisa bilang visus Bapak Adi di mata sebelah kanan itu normal, atau bisa kita bilang 6. Karena saya sudah berdiri dengan jarak 6 meter dari saya dengan pasien. Lalu di belakang saya ini sudah ada Snellen chart, di mana Pak Adi juga harus membaca Snellen chart ini. Tadi karena kita sudah periksa mata bagian kanan Pak Adi yang sehat, sekarang kita akan memeriksa mata bagian kiri Pak Adi yang dikeluhkan buram. Jadi yang ditutup adalah mata sebelah kanan. Kita mulai ya Pak, kita baca lagi Snellen chart ini. Kita mulai ya Pak. Ini apa Pak? E, Ini, B, ini, M, ini Pak, E, ini, D, ini, T, ini. O. Baik, bisa kita lihat di sini Pak Adi salah, dimana ini harusnya adalah huruf D ya Pak, bukan O. Di sebelah kanan ini sudah terdapat nilai visus dari mata Bapak Adi yang sebelah kiri. Nah, visus dari mata Bapak itu adalah 5/6. Umpama tadi Bapak Adi tidak bisa membaca Snellen chart saya di huruf pertama ini, maka kita akan melanjutkan ke pemeriksaan selanjutnya, yaitu pemeriksaan hitung jari. Nah Pak Adi, pemeriksaan hitung jari itu menggunakan step by step 1 meter 1 meter. Jadi saya sekarang sedang berdiri di jarak 6 meter, dan Pak Adi harus melihat menghitung jari saya. Begitu. Nanti jika Pak Adi tidak bisa melihat dari jarak 6 meter, maka saya akan maju lagi setiap 1 meter 1 meter. Begitu ya Pak Adi. Baik, bisa ditutup matanya sebelah Pak, sebelah kanan boleh. Baik, sekarang saya akan menunjukkan jari saya. Pak Adi bisa menebak ya. Ini angka berapa Pak? 3, Ini? 2. Nah, seandainya Bapak Adi tadi nggak bisa menjawab, jadi kita akan maju lagi 1 meter. Kita anggap Bapak Adi tidak bisa menjawab ya, jadi kita maju lagi 1 meter. Begitu terus sampai kita berada dengan jarak 1 meter dengan pasien atau dengan Bapak Adi. Baik, sekarang saya berdiri di jarak 1 meter dengan Pak Adi. Nah, jika hitung jari tadi dengan jarak 1 meter saja Bapak Adi masih salah menjawab, maka kita akan melanjutkan ke pemeriksaan selanjutnya, yaitu uji lambaian tangan, di mana kita akan melambaikan tangan ke arah vertikal, kanan kiri, atau atas bawah, atau horizontal, dan kita suruh pasien untuk menilai arah gerakan tangan kita. Baik Bapak Adi, kita mulai ya. Kanan kiri, atas bawah, kanan kiri. Baik, kita bisa mengulangi uji itu sampai kita merasa yakin jika pasien memang benar bisa menjawab karena melihat, bukan karena menebak. Baik, jika tadi Bapak Adi bisa menjawab di uji ini, maka bisa kita bilang nilai visusnya adalah 1/300. Nah, pemeriksaan selanjutnya adalah uji terang gelap, di mana pasien kita suruh untuk menilai apakah arah cahaya datang dari sebelah kanan, kiri, atas, bawah, atau depan. Baik Pak, bisa ditutup lagi mata sebelah kanan. Baik Bapak, bisa ditebak ini dari sebelah mana? Dari kiri, Ini, dari atas, ini, dari kanan, ini. dari bawah. Baik, karena Pak Adi tadi bisa menjawab, jadi jika pasien bisa menjawab uji terang gelap, maka nilainya adalah 1/tak hingga proyeksi baik. Sementara jika pasien tidak bisa menjawab, maka nilainya adalah 0. Sebelum melakukan pemeriksaan, kita akan mencuci tangan menurut WHO. Nah, karena saya tidak ada sabun, maka saya akan menggunakan antiseptik gel. Pertama, kita gosok-gosok telapak tangan, lalu kita gosok-gosok punggung tangan, lalu kita gosok sela-sela jari, lalu kita gosok tangan bagian dalam, lalu kita gosok ibu jari, dan yang terakhir kita gosok kuku-kuku jari. Baik, sebelum kita mulai, pemeriksa harus berdiri lebih tinggi daripada pasien. Nah, lalu
harus memeriksa bagian mata yang sehat terlebih dahulu, karena tadi mata Pak Adi yang sakit adalah sebelah kiri, maka kita akan periksa dari kanan ke kiri. Baik, yang pertama kita akan memeriksa alis dari Pak Adi. Permisi ya Pak, saya periksa. Nah, di sini kita bisa melihat apakah alisnya simetris atau ada sikatriks. Nah, pada alis Pak Adi ini alisnya simetris dan tidak ada sikatriks. Selanjutnya kita akan melihat pertumbuhan dari bulu mata Pak Adi. Permisi ya Pak. Nah, pertumbuhan bulu mata Pak Adi itu normal karena bulu matanya tumbuh keluar. Nah, pada melihat arah bulu mata, kita bisa melihat apakah bulu matanya itu tumbuh ke dalam atau tumbuh keluar. Jika tumbuh ke dalam, kita bisa sebut Pak Adi mengalami entropion. Baik, selanjutnya saya akan memeriksa palpebra dari Pak Adi. Palpebra ada dua, palpebra superior dan palpebra inferior. Sekarang kita akan memeriksa palpebra superior terlebih dahulu. Pak Adi bisa lihat ke bawah ya Pak. Permisi Pak, lihat ke bawah Pak. Permisi Pak, lihat ke bawah Pak. Nah, pada pemeriksaan ini kita bisa menilai apakah ada perubahan warna, ada hiperemis, ada tanda-tanda keradangan, atau adanya sikatriks dan pustul. Nah, pada palpebra superior Pak Adi ini bisa kita katakan normal karena tidak ditemukan hal-hal yang saya sebutkan tadi. Selanjutnya kita akan menilai palpebra inferior dari mata Pak Adi. Untuk menilai palpebra inferior, kita akan suruh pasien untuk melihat ke atas. Permisi ya Pak, bisa lihat ke atas Pak. Permisi Pak, bisa lihat ke atas Pak. Nah, pada palpebra inferior kita juga perlu melihat adakah perubahan warna, tanda-tanda keradangan, adakah sikatriks, dan pustul. Pada palpebra inferior Pak Adi juga normal karena tidak ditemukan tanda-tanda yang saya sebutkan tadi. Baik, sekarang kita akan memeriksa konjungtiva dari Pak Adi. Konjungtiva itu ada tiga, ada konjungtiva bulbi, konjungtiva fornix, dan konjungtiva tarsal. Pertama kita akan suruh pasien untuk melihat lurus ke depan dahulu. Bisa lihat ke depan ya Pak. Lalu sekarang kita akan memeriksa konjungtiva bulbinya terlebih dahulu. Permisi ya Pak. Bisa lihat ke kiri Pak. Nah, di sini kita akan menilai adakah injeksi konjungtiva atau pelebaran pembuluh darah pada konjungtiva. Selanjutnya Bapak bisa lihat ke kanan Pak. Sini Pak, ke kanan. Sini Pak. Nah, selanjutnya kita bisa melihat di bawahnya juga, sama kita melihat di atas Pak. Sekarang kita lihat yang atas, bisa lihat ke bawah Pak. Nah, pada keempat pemeriksaan tadi kita melihat adanya injeksi konjungtiva atau tidak. Dan pada mata Pak Adi kita bisa katakan normal karena tidak ditemukan injeksi konjungtiva. Kita akan memeriksa konjungtiva fornix dari Pak Adi. Konjungtiva fornix itu letaknya di sebelah sini. Pak Adi bisa lihat ke atas. Nah, konjungtiva fornix itu letaknya di antara palpebra dan konjungtiva itu ada lipatan. Nah, itulah yang disebut konjungtiva fornix. Sama kita juga di sini kita melihat apakah ada kelainan berupa papul, papila-papila gitu, seperti itu. Selanjutnya saya akan memeriksa konjungtiva tarsal dari Pak Andi. Caranya adalah dengan melakukan eversi atau kelopak matanya dilipat seperti ini misalnya. Tapi karena orang coba saya dan saya kesulitan untuk melipat kelopak matanya, jadi akan saya jelaskan saja. Jadi saat eversi itu kita akan melihat apakah ada benda asing atau ada tanda-tanda keradangan pada konjungtiva tarsal dari pasien tersebut. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan kornea. Pemeriksaan kornea kita lakukan dari samping karena jika dari depan akan membuat mata pasien menjadi terlalu silau. Permisi ya Pak, saya izin melihat kornea Bapak. Permisi ya Pak. Nah, pada pemeriksaan kornea ini kita akan melihat apakah ada infiltrat, apakah korneanya ada defect, apakah korneanya ada benda asing. Pada kornea Bapak Adi bisa kita katakan normal karena kita tidak temukan hal-hal yang saya sebutkan tadi. Baik, selanjutnya saya akan memeriksa iris dari pasien. Iris itu ada dua, ada homogen dan heterogen. Permisi ya Pak, saya periksa irisnya.
Nah, bisa kita nilai iris Pak Adi itu berwarna coklat homogen, di mana itu adalah normal, karena normalnya iris itu berwarna homogen. Baik, selanjutnya sekarang saya akan memeriksa pupil dari pasien. Nah, pada memeriksa pupil ini kita akan melihat bentuknya, letaknya, dan diameternya. Permisi ya Pak. Permisi Pak. Nah, bisa kita nilai bentuk pupil dari Pak Adi bulat, letaknya sentral, dan diameternya kurang lebih 3 mm, di mana diameter pupil normal itu adalah 2-4 mm. Baik, pada pemeriksaan pupil, kita juga akan memeriksa refleks dari pupil tersebut. Ada dua cara, ada yang secara langsung dan tidak langsung. Pertama, kita coba dengan cara langsung dulu ya. Permisi ya Pak. Nah, pada pemeriksaan pupil ini saya dapatkan mata Pak Adi itu miosis atau mengecil. Sekarang kita akan menggunakan cara yang tidak langsung. Bapak bisa seperti ini tangannya. Nah, jika sekarang kita akan memeriksa mata yang ini, maka kita akan mengarahkan senter di mata sebelahnya, tapi kita melihat refleksnya dari sini. Ini sih Pak. Nah, bisa kita nilai bahwa mata Pak Adi juga miosis atau mengecil, dan itu bisa kita katakan bahwa mata Pak Adi normal. Selanjutnya kita akan memeriksa lensa dari Pak Adi. Cara memeriksa lensa itu adalah mengarahkan slit lamp ke pupil Pak Adi. Permisi ya Pak. Nah, di sini bisa kita nilai jika mata Pak Adi itu tidak ada pantulan putih, berarti mata Pak Adi itu normal atau bisa dibilang lensanya itu jernih. Sementara jika pada saat saya mengarahkan lampu ke mata Pak Adi tadi ada pantulan berwarna putih, bisa kita bilang kalau itu lensanya keruh atau yang kita kenal dengan katarak. Selanjutnya adalah pemeriksaan tekanan okuli. Di sini ada dua metode kuantitatif dan kualitatif. Metode kuantitatif itu menggunakan alat, sementara metode kualitatif itu hanya menggunakan tangan dan dengan cara palpasi. Karena keterbatasan alat, maka saya di sini memilih untuk menjelaskan dengan metode kualitatif. Pertama, kita menggunakan 3 jari seperti ini, lalu kita akan palpasi mata pasien dari arah lateral ke medial. Permisi ya Pak. Nah, jika sudah, kita akan pemeriksa akan melakukan palpasi pada matanya sendiri untuk membandingkan hasilnya dengan pasien. Seperti ini. Nah, setelah saya bandingkan, bisa saya katakan pada pemeriksaan tadi tidak didapatkan kekerasan pada bola mata Pak Adi, dan juga tidak dirasakan ada pembesaran, di mana bisa kita katakan tekanan okuli dari Bapak Adi ini adalah normal. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan buta warna dengan tes Ishihara. Tes Ishihara itu seperti ini. Sebentar, saya akan tunjukkan. Seperti ini. Jadi kita akan menunjukkan gambar yang di tengah-tengahnya sudah ada susunan angka dengan latar belakang warna yang berbeda. Kita akan suruh Pak Adi untuk menebak, di mana satu gambar itu hanya diberi waktu 3-5 detik, dan jarak pasien dengan gambar itu kurang lebih 75-100 cm atau setara dengan lengan. Baik, kita mulai saja ya Pak. Ini bisa dilihat Pak, angka berapa? 73. Ini 16. Ini 8. Ini 96. Ini 2. Ini 11. Ini 5. Ini 6. Ini 3. Ini 42. Baik, kita simpulkan saja Pak Adi sudah menjawab benar sebanyak 17. Jadi dalam menilai uji buta warna ini, jika pasien menjawab benar itu 17 atau lebih, maka kita bisa katakan bahwa pasien itu normal. Sementara jika hanya bisa menjawab 13 bahkan kurang, itu kita bisa menilai pasien terdapat kelainan
pada penglihatan warnanya. Sementara jika pasien tidak bisa menjawab satu pun dengan benar, maka kita bisa mengatakan pasien mengalami buta warna total. Seperti itu. Baik, itu semua yang saya dapat jelaskan tadi dari anamnesa, dari pemeriksaan visus, dari pemeriksaan mata luar atau pemeriksaan segmen anterior, lalu ada pemeriksaan tekanan okulit, dan terakhir ada pemeriksaan uji buta warna. Di sini saya bersama pembantu saya mengucapkan terima kasih karena telah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk kalian ke depannya, dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan yang saya perbuat, baik disengaja ataupun tidak. Dan terakhir saya ucapkan terima kasih untuk dosen pembimbing saya yang sudah membimbing dan memberikan ilmunya kepada saya, sehingga saya bisa memperagakan pemeriksaan mata dengan baik. Terima kasih.